Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Bejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video santuy tentang Vario 125 yang kebetulan punya Mas Bejo ini adalah tipe CBS ya, yaitu New Vario 125 tipe CBS warna hitam. Hitamnya itu hitam glossy setelah 1000 km atau setelah 1000 km pemakaian itu seperti apa rasanya dan apa yang bisa Mas Bejo bagikan kepada kalian, atau lebih tepatnya adalah 1023 km. Jadi ini motor Vario, kalau kalian menyimak ya di channel Mas Bejo ini, tak beli itu sekitar 3 atau 3,5 bulan lalu, atau bulan 5 lah ya, bulan Mei. Sekarang bulan Agustus, tanggal 18 Agustus. Apa saja yang berubah, keluhan-keluhannya seperti apa, dan kemarin banyak yang viral, apakah rangkanya patah? Karena banyak sekali ya yang bikin video di media sosial, nggak hanya di YouTube, di Facebook, TikTok, Instagram dan segala macamnya. Rangkanya patah apa enggak ya teman-teman? Alhamdulillah enggak. Untuk video tentang rangka, Mas Bejo akan bikinkan videonya di video yang terpisah dari ini. Kalau ini adalah kesan-kesan Mas Bejo setelah 1000 km. Apa saja yang berubah dan seperti apa rasanya? Yang belum subscribe monggo di subscribe, yang sudah subscribe Mas Bejo ucapkan matur nuwun, terima kasih. Ini adalah Vario 125 tipe CBS. Jadi seperti alasan Mas Bejo pertama kali ya beli ini, sudah tak cantumkan sebenarnya video-videonya di video sebelumnya, cuman tak beritahu lagi di sini, yaitu alasan Mas Bejo beli Vario 125 tipe CBS itu. Yang pertama adalah ini adalah Vario terbaru, jadi baru aja berubah gitu ya, nggak all new lah ibaratnya, tapi ada beberapa bagian atau part yang berubah. Dan tipe CBS adalah tipe terendah. Tipe terendah CBS ini harganya kalau di Jember itu unda-undi ya, atau hampir sama, bahkan lebih murah daripada Scoopy yang tipe Prestige dan Stylish, atau Scoopy tipe tertinggi. Jadi ini sisinya 125 tapi lebih murah atau hampir unda-undi lah, tergantung selisihnya mungkin 50.000 ya, nggak begitu banyak daripada Scoopy. Lah perubahannya apa? Alasan Mas Bejo beli yaitu perubahannya itu banyak banget ya teman-teman. Seperti bodinya yang sekarang itu apa namanya sekarang lebih apa ya istilahnya, lebih keker, terus bodinya terpisah antara yang depan dan bawah, terus lebih keker bodinya, dan bannya lebih gambot ya, dan velgnya itu mirip seperti yang Vario 150 yang udah nggak ada. Jadi perubahan-perubahannya itu cukup keren banget ya. Dan untuk cecesan juga ada, yang sekarang itu cecesannya itu menggunakan USB lah, kabel USB, nggak usah pakai adapter, langsung di cas. Perbedaannya dengan yang tipe tertingginya itu adalah pada ininya apa namanya, nggak ada ISS-nya saja. Nah, itu saja sebenarnya, sama smart key ya pastinya. Lah untuk setelah 1000 km memakai motor ini, kan sudah tak pakai di perjalanan jauh juga tak pakai ya, tapi nggak jauh-jauh banget ya, karena kalian tahu sendiri ini cuma 1000 km, di deket-deket juga tak pakai. Jadi yang pertama kita bicara tentang kelemahan. Nah, jadi kalau kelemahan apa Mas Bejo setelah 1000 km? Jadi kelemahan hampir sama dengan impresi Mas Bejo pertama sejak motor ini Mas Bejo beli, yaitu secara kelemahan yaitu pada tempat ininya apa namanya, sempit ya, agak sempit lah ibaratnya. Cuman galon muat, cuman kalau untuk helm itu dicantolkan nggak bisa, tapi itu bisa disiasati dengan dimasukkan kepada joknya. Itu saja sebenarnya. Bahkan lebih sempit daripada itu apa namanya, beat ya, kan kemarin ini menggantikan beat. Nah terus habis itu kelemahan selanjutnya yaitu pada di saat motor ini dingin teman-teman. Jadi motor ini saat posisi dingin itu memang harus dipanasi lah. Motor ini termasuk motor yang kudu dipanasi setiap pagi. Itu menurut pendapat Mas Jo pribadi. Itu bisa dikoreksi atau mungkin tidak sama ya nggak apa-apa, kita beda pendapat nggak apa-apa, tapi yang tak rasakan seperti itu. Karena apa? Karena kalau nggak dipanasi atau langsung dipakai dalam kondisi dingin itu
agak jerebet dan agak kayak gimana, kayak sek gemblodak lah ibaratnya di bagian mesinnya. Jadi dipanasi, kalau dipanasi beres lah, nggak ada masalah lagi. Itu kelemahan yang kedua. Terus habis itu kemarin kan sudah tak sampaikan ya, jadi kalau pas habis beli atau dari dealer itu setirnya miring ya, jadi agak ke yang kanan itu ke bawah, yang kiri agak sana, nggak presisi lah antara kanan dan kiri. Cuman di servis pertama sudah tak perbaiki, jadi itu bukan lagi suatu masalah. Selebihnya adalah kelemahan-kelemahan standar ya, namanya motor matic pasti atau buatan manusia itu pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Terus shocknya ini tak ganti ya teman-teman. Jadi shocknya itu yang pertama kali agak lebih apa ya istilahnya, agak lebih atos bahasa Jawanya, itu tak ganti yang YSS. Yang YSS, aduh tipenya lupa Mas Bejo, pokoknya yang pakai ulir ya. Yang DTG Evo, sorry, yang DTG Evo. Kalau kemarin kan yang apa namanya, yang Beat itu kan tak ganti yang YSS Pro Plus. Ini tak ganti yang DTG Evo. Karena apa? Karena untuk penyesuaian atau settingannya itu pakai ulir ya. Jadi disesuaikan, ibaratnya bahasa Jawanya itu sakarpe dhewe lah. Disesuaikan untuk tingkat kekerasannya, tergantung bobot kita atau tiap hari kita sering sendiri atau goncengan sama seseorang, sama anak, sama istri dan lain sebagainya. Makanya tak ganti. Jadi yang tak ganti itu shocknya teman-teman selama 1000 km ini. Bukan berarti jelek ya shocknya yang original atau yang orinya Vario, tapi memang Mas Bejo pengen lebih empuk, dan setelah dipasang kan bodinya lebih keren ya kalau menurut Mas Bejo sih. Jadi lebih keker ya, jadi untuk bodinya itu lebih keker saat dipasangi oleh shock yang apa namanya ini, yang DTG Evo. Nah terus habis itu saat kita berkendara ini, pertama nggak tak sadari, pertama memang apa ya, ya dipakai biasa. Cuman setelah Mas Bejo pakai ini, speedometernya itu benar-benar fungsional banget, apalagi tentang jamnya ya. Jadi dulu Mas Bejo itu selalu pakai jam ya teman-teman. Jadi kalau sekarang hampir, kalau jam lupa itu ada jamnya, itu enak banget gitu loh ya. Jadi ya semua motor kayak kemarin Mas Bejo beli NMAX juga ada jamnya, cuman cukup fungsional lah meskipun ini kecil ya untuk bodinya. Lah terus apa ada kejadian atau jatuh atau apa, naudzubillah min dzalik, gak ada ya teman-teman. Termasuk cuma lecet-lecet inilah, ini kemarin, tapi nggak begitu sih, kena Vespanya Mas Bejo. Jadi ya sebatas itu, nggak pernah ada kejadian apapun lah yang mengkhawatirkan. Kalau untuk rangka dan segala macamnya itu aman lah ya, untuk Mas Bejo aman. Jadi banyak sekali video-video yang Mas Bejo itu nggak ngerti ya, itu rangkanya atau varionya tugel atau patah dan lain sebagainya. Judulnya rangka esah patah lah. Ini vario ini sepengetahuan Mas Bejo ya, dan sudah tak cek tadi itu di web resminya aja bukan rangka esaf gitu ya. Jadi yang rangka esaf itu kayaknya itu yang apa namanya, yang Scoopy, Beat atau Genio. Kalau ini rangkanya itu turbular lah ibaratnya, jadi bukan rangka esaf. Terus apalagi ya, tarikan-tarikan dan segala macamnya mungkin ya standar lah, umum. Jadi kesimpulannya dari video ini, Mas Bejo puas apa enggak beli Vario 125? Sampai detik ini puas teman-teman, puas secara harga, secara pemakaian, secara bentuk bodi dan segala macamnya, itu Mas Bejo cukup puas di kilometer 1000 km ini. Jadi ya mungkin ada yang sama atau tidak, ada yang setuju atau tidak, boleh di komen di kolom komentar untuk pengalaman kalian memakai motor kalian. Apa ada yang sama persis dengan Mas Bejo atau yang apa, ya bisa ditulis di kolom komentar, kita diskusi ya, insya Allah Mas Bejo balas. Mungkin cukup untuk video kita kali ini, yaitu tentang Vario 125 Mas Bejo setelah 1000 km. Perubahannya
nggak ada yang dirubah kecuali shock, jadi cuma shocknya saja. Terus kalau untuk jatuh-jatuh dan segala macamnya cuman lecet aja lah teman-teman. Dan alasan Mas Bejo beli yang CBS ini kan glossy ya. Glossy ya disiram gampang dibersihkan. Jadi sesuai dengan prediksi Mas Bejo bahwa motor yang warnanya glossy itu lebih nyaman. Itu pendapat Mas Bejo pribadi. Mungkin cukup untuk video kita kali ini. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di iBejo Channel. Matur nuwun, terima kasih.